Perkenalkan, nama saya Gada Sundawarahman. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Yang pertama, perlu diketahui apa itu bahasa. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pengertian bahasa. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu. Rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata melambangkan suatu konsep. Kumpulan lambang bunyi dalam pemikirannya tidak terlepas dari yang satu dengan yang lainnya. Kata-kata itu dipergunakan dalam sistem yang terpola. Walaupun bunyi bahasa itu digunakan sudah benar dan sesuai dengan konvensi atau kesepakatan pengguna bahasa, tetapi bila hubungannya antar kata-katanya itu tidak berpola, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian yang ketiga, bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan ke dalam simbol-simbol abstrak. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak ada. Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya itu kepada generasi berikutnya. Kita dapat pula mengkomunikasikan sesuatu yang kita pikirkan dan dapat pula belajar dari orang lain. Pengertian yang terakhir, bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan kita memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui beberapa karakteristik bahasa seperti berikut ini. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Terdiri dari sistem bunyi, sistem morfologi, dan sistem sintaksis. Yang kedua, bahasa adalah bunyi. Adapun proses terbentuknya bunyi secara garis besar terbagi menjadi 4 macam. A. Proses keluarnya bunyi dari paru-paru. B. Proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. C. Proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. D. Proses oranasal, yaitu proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Yang ketiga, bahasa itu mengandung makna. Yang keempat, bahasa itu diperoleh. Yang kelima, bahasa itu berkembang atau berubah. Yang keenam, bahasa adalah fenomena sosial. Yang ketujuh, bahasa itu arbiter. Yang kedelapan, bahasa itu simbol atau lambang. Yang kesembilan, bahasa itu serupa dan universal. Keserupaan atau universalitas bahasa tersebut memiliki dasar yang kuat. Di antaranya, 1. Seseorang anak mampu memperoleh bahasa manusia yang beragam dengan cara yang mudah. Bahasa manusia itu serupa dan universal karena seorang manusia yang memiliki perasaan yang berbeda dan hidup dalam lingkungan yang berbeda akan mempunyai pemahaman yang sama ketika dipadankan dengan kalimat yang mengandung makna yang sama. Yang kedua, semua manusia ketika mengucapkan bahasa yang bermacam-macam tadi tetap menggunakan perangkat yang sama, yaitu alat ucap, sehingga alat ucap tersebut mampu menghasilkan ucapan yang serupa. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hadi Kusuma sebagai pemateri kedua dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pikiran. Pikiran berasal dari kata dasar pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati. Kemudian mendapat sufiks an menjadi kata pikiran.
Berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkaikan sebab akibat, menganalisisnya dari hal-hal yang khusus, atau kita menganalisisnya dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Berpikir berarti merangkai konsep-konsep. Pikiran adalah proses pengolahan stimulus yang berlangsung dalam domain referensi utama. Pikiran merupakan alat batin untuk berpikir. Pikiran merupakan proses respon otak terhadap apa yang telah terjadi saat ini, saat sekarang, maupun saat yang akan datang. Pikiran atau ingatan memungkinkan manusia untuk berpikir tentang segala hal, dan dari hasil pikiran itu diwujudkan dalam bentuk ujaran maupun tindakan untuk disampaikan kepada makhluk lain atau orang lain. Dan untuk mewujudkan tersebut menggunakan medium bahasa sebagai wujud penyampaian atas apa yang ada dalam pikirannya. Pikiran manusia adalah suatu hal yang kompleks, selalu ada misteri yang belum terpecahkan, sama tahunya dengan hal alam semesta kita. Penelitian tentang hakikat pikiran manusia baru menjadi bidang ilmu eksperimental selama jangka waktu yang secara relatif belum lama. Selama beberapa abad terakhir ini telah banyak penjelasan baru yang didapatkan melalui proses berpikir manusia mengenai sumber kehidupan emosional, mengenai respon dan tingkah laku. Plato pernah menjelaskan makna bahwa pikiran ada hubungannya dengan penginderaan. Plato memandang penginderaan adalah fungsi badan rendah yang tidak mempunyai fungsi akal budi sama sekali. Aristoteles percaya bahwa tubuh manusia mempunyai kekuatan psikis yang pantas mendapatkan perhatian dari para filsuf. Kekuatan ini berhubungan dengan gerakan penginderaan. Sewaktu Descartes masih hidup, serangkaian penemuan mengenai hakikat dunia mengguncangkan pikiran manusia. Renaissance atau kebudayaan Yunani Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Proses berpikir dilalui melalui 3 langkah, yaitu yang pertama ada pembentukan pikiran. Pada pembentukan inilah manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek. Yang kedua ada pembentukan pendapat. Pada pembentukan pendapat ini, seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut kalimat. Pembentukan pendapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendapat positif, yang kedua pendapat negatif, dan yang terakhir ada pendapat modalitas. Dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan meliputi kesimpulan induktif, deduktif, dan analogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Maulidi. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan hubungan bahasa dengan pikiran. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut, haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandalkan adanya jalan, cara, maupun teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua itu dirumuskan dalam logika. Dari banyak tokoh yang memaparkan hubungan antara bahasa dan pikiran, saya mengambil teori dari Edward Sapir dan Benjamin Wolff yang banyak diikuti oleh berbagai peneliti dalam meneliti hubungan antara bahasa dan pikiran. Sapir dan Wolff mengatakan bahwa tidak ada dua bahasa yang memiliki kesamaan untuk dipertimbangkan sebagai realitas sosial yang sama. Sapir dan Wolff menguraikan
dua hipotesis mengenai keterkaitan bahasa dan pikiran. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran yang menggunakan bahasa tersebut. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognitif manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Selanjutnya terdapat beberapa pengelompokan keterkaitan bahasa berdasarkan uraian para ahli. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman kata mempengaruhi pikirannya terhadap realitas. Pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia gunakan. Tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benjamin Lee Wolf dan gurunya Edward Sapir. Wolf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Tokoh psikologis kognitif yang tidak asing bagi manusia, yaitu Jean Piaget, menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pikiran dan bahasa. Bahasa adalah representasi dari pikiran. Melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Sebelum anak-anak menggunakan bahasanya secara efektif, anak-anak memperlihatkan kemampuan kognitif yang cukup berarti dan beragam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, seorang ahli semantik kebangsaan Rusia, yang teorinya dikenal sebagai pembaharu teori. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa dan pikiran pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, mula-mula pikiran berkembang tanpa bahasa, dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu, pada tahap berikutnya, keduanya bertemu dan saling bekerja sama serta saling mempengaruhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.